فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, mudah-mudahan senantiasa di hati dan dikenang. Alhamdulillah, selepas Idul Fitri kita bisa kembali mengulang atau meneruskan mengaji. Mudah-mudahan keadaan ini patut kita syukuri dan semakin ke depan semakin kita minati. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti hari ini. Kalau kita lihat dengan kejadian-kejadian hari ini, banyak orang yang tidak mengetahui mana kawan, mana lawannya, mana yang mencintai, mana yang membencinya. Makanya tidak ada yang menyelamatkan kecuali yang telah menyelamatkan generasi pertama dulu, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat terjadi fitnah, hal-hal yang kejadian-kejadian yang membingungkan, tapi mereka tetap selamat. Dengan apa? Dengan ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, secerdas apapun orang kalau tidak berilmu maka akan tertipu. Ilmu aja kan tertipu juga ya, apalagi ilmu. Karena kita diizinkan Allah selalu berada di majlis ilmu. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan majlis ini, karena dia adalah majlis hadis, tentu semakin sering kita menyebut hadis Nabi, semakin sering pula kita berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung dan sungguh berbahagia orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, karib kerabat, para teman dan sahabat. Mudah-mudahan juga termasuk para guru kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya sampai hendaknya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosa dan salahnya, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya Imam Muslim rahmatullahi alaihi yang pada kesempatan ini dan terus ke depan nanti kita belajar dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih dalam kitabu Al-Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab yang berkaitan dengan masjid wa mawadhi'is shalah, dan tempat-tempat salat lainnya selain masjid. Babu karahatil ikhtisari fis shalah. Bab makruh hukumnya ikhtisar di dalam salat. Apa makna ikhtisar? Para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan minal khasirah, yaitu pinggang. Artian al-ikhtisar adalah berkocak pinggang atau togak pinggang. Berkocak pinggang ya, gini. Dilarang
berkocak pinggang di dalam salat. Ada pula yang mengatakan makna al-ikhtisar adalah seseorang menggunakan tongkat untuk bersandar kepadanya. Artinya salat sambil bertelekan pada tongkat. Kemudian ada pula yang menafsirkan bahwasanya al-ikhtisar daripada ikhtasar syai', yakni ikhtasar, yaitu memendekkan bacaan dalam salat. Misalnya dipilih di belakang atau di akhir-akhir surat baca 1-2 ayat. Misalnya 1-2 ayat. Qad aflaha man tazakka misalnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Allahu akbar. Kelamat suka dia tuh, suara bagus, cepat pula selesainya. Ya, masih ingat kan ada dulu imam dari Palestina ya, suaranya bagus, salat tarawih itu tuh. Tarawih ya. Alhamdulillah 2-3 ayat langsung ruku. Dia jemaah gembira luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ayatnya terasa panjang, Ustaz Suhardi habis itu. Jadi ada yang menafsirkan ikhtisar yang dilarang atau makruh ini adalah membaca terlalu pendek di dalam salat. Atau maksud ikhtisar adalah juga dari makna tadi ikhtisar, yaitu al-hazf, yaitu tidak tumahnina, sehingga tidak menyempurnakan ruku, sujud dan gerakan. Ini barangkali yang memecah rekor muri salat tarawih paling kencang mungkin. Ya, menurut penafsiran ini masuk yang demikian, yaitu salat dengan begitu cepat. Nah, sehingga tidak dipedulikan lagi apakah sesuai atau sampai yang diharapkan dari gerakan-gerakan salat itu. Kalau secepat itu pasti berserak kan? Nah, pasti berserak. Ini diantara tafsir yang disebutkan oleh para ulama dari makna al-ikhtisar dalam hadis tadi. Wallahu ta'ala alam, kebanyakan ulama mengambil tafsir yang pertama, yaitu berkocak pinggang ketika salat. Berkocak pinggang ketika salat, alasan atau hikmah dilarangnya seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ini adalah ini karena asal muasalnya perbuatan Yahudi. Jadi memang kita itu dalam kaidah utama kita disuruh mukhalafatu ghairil muslimin. Kita wajib berbeda dengan orang selain Islam, tentu dalam masalah yang berkaitan dengan agama. Jangan, ini sebagian berusaha untuk mempersempit ruang perbedaan antara Islam dengan selain Islam. Jadi Allah melarang kita menyerupai kaum yang lain, Nabi melarang kita menyerupai orang yang tidak Islam. Banyak pula orang-orang yang tak jelas, ya tak jelas ya, ingin mempersempit pemisah perbedaan antara Islam dengan bukan Islam. Kalau sudah begini metodenya, nanti perbedaan antara Islam yang sunnah dengan yang bukan sunnah akan dipertipis lagi. Di sinilah letaknya kenapa banyak hari ini
orang-orang yang sepertinya mengerti tapi tidak paham. Ya, kalau kita lihat orang sekarang perang ya, main kembang api di Timur Tengah. Ya kan kembang api tapi bahaya. Dari kembang api antara tiga serangkai Yahudi, Majusi dan Nasrani, yaitu Iran sebagai penghidup warisan Majusi lebih banyak melakukan kesyirikan dengan Yahudi, dan satu pihak ada orang Nasrani Amerika. Ketiga-tiganya kalau menurut saya, mohon maaf dalam tanda petik, tiga orang preman besar. Satu preman minyak, yang cari apa namanya, suka mencari minyak, berminyak abadan tuh. Yang kedua hobi mencaplok tanah, Yahudi. Yang ketiga merebut masjid, bukan untuk diisi tapi untuk dikosongkan atau dihancurkan. Yang suka merebut masjid itulah Iran Syiah. Pernah mereka merebut Masjidil Haram selama 30 tahun lebih atau 35 tahun, dan selama itu pula tidak ada haji ke Mekah. Tidak ada haji ke Mekah. Tahu tidak tuan-tuan kenapa tidak? Karena bagi mereka haji ke Karbala lebih afdal daripada haji ke Makkah. Makanya Hajar Aswad dicongkel dari tempatnya, dilarikan ke Ahsa. Tidak ada sejarahnya orang sesesat apapun yang mencongkel Ka'bah kecuali orang Syiah. Dulu Abraha mau mencongkel, tapi Allah kirim burung ababil. Subhanallah. Lalu ada yang berbicara, kalau gitu kenapa anda Allah turunkan pula burung ababil, katanya. Memang Allah ikut aturan antum apa Allah antum ikut aturan Allah? Enak aja antum bilang. Sama juga sekarang orang di asuh-asuhnya kayak orang Saudi, puanglah ndak bisa begini, ndak cayo ke pertolongan Allah nya. Nya pertolongan Allah itu menurut kita atau menurut Allah? Kalau menurut Allah, kita harus juga mempelajari hukum-hukum Allah dalam masalah ini. Ini gara-gara banyak yang tidak paham, akhirnya mengira Iran adalah pembela kepentingan Islam. Nah, di sini perlu kita mengaji, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, dan yang mengatakan ini orang-orang berpendidikan tapi tidak berilmu. Mohon maaf, saya juga tidak berilmu, ya, tapi saya tahu dari referensi asli orang Syiah, bukan referensi, bukan seperti orang yang menghembuskan fitnah terhadap Wahabi. Kalau Wahabi itu kalau berbeda pendapat diusir dari negerinya. Itu seaginya pay umroh. Ini bahasa asok muncung baduto tadi kan. Ile pun akan alau di situ. Wang dak Wahabi pulangnya ada itu. Kadang-kadang. Jadi nampak dustanya. Ada seorang muazzin buta membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dipancung langsung di masjid. Di mana? Masjid Raya. Siapa yang dipancung, siapa yang mancung, tanggal berapa terjadinya, di masjid mana? Ini isu luar biasa, dusta. Kalau tidak jelas siapanya, siapa pelakunya, di mana tempatnya, berarti namanya ngibul. Ya.
Ada dalam kitab, penulisnya ngibul. Anda yang tidak teliti juga ngibul. Nah, enggak, yang kita katakan ini bukan isu subuhat, tapi ada dalam kitab-kitab mereka sendiri. Kita orang Syiah. Kalau tonton lewat semangat baca, silakan aja lah baca. Ada kitab Al-Kafi lil-Kulaini, dah panjang banget, 120 jilidnya. Kayak agak baca kan? Nah, baca situ, nanti kita buktikan bahwa akidah mereka ada dalam kitab mereka. Tidak seperti kita dipaksa mengatakan Allah duduk di atas arsy seperti dasman duduk di atas kursi. Kapan ada di kitab siapa adanya? Ini fitnah yang dilakukan oleh para pendusta. Enggak ada. Yang ada adalah kita mengatakan Allah di atas arsy seperti yang Dia kehendaki. Enggak ada kita bilang duduk seperti dasman duduk. Sah? Ada tuh bilang. Jangan sembarang bilang nanti kena. Nah, akhirnya tergelarlah kita mujassimah. Gelar yang dipaksakan, bukan ada dalam kitab ulama kita. Ada katanya, menurut pemahaman kami itu tianjih. Makanya pahami orang menurut orang itu, jangan pahami menurut kita. Apa sampai kokin saya? Tidak tentu di mana simpang tadi. Simpangnya adalah kita disuruh oleh Allah tampil beda dengan agama lain, bukan mendekat-dekat dengan agama lain. Makanya tuan-tuan yang belajar di perbandingan agamanya, sebenarnya agama tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau studi agama silakan, jangan cari persamaannya, tapi tunjukkan perbedaannya. Kalau cari persamaannya dia nanti jadi murtad kawan. Makanya tidak heran ada profesor doktor dengan bangga dia bilang saya lebih sering khutbah di gereja daripada khutbah di masjid. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa orang yang Islam dengan khutbah bapak di gereja tuh? Atau jangan-jangan mereka tambah mantap dengan saya salah paham pula rupanya tidak boleh bilang orang itu kafir, sah? Kan tidak boleh bilang orang itu kafir, sah? Iya. Seorang profesor doktor perbandingan mazhab di luar negeri, Masya Allah, terkenal, sering tampil di televisi nasionalnya. Nah, ditanyakan kepadanya, Syekh, Yahudi Nasrani kafir enggak? La, enggak boleh. Mereka ahlul kitab. Masa orang beriman pada Taurat dibilang kafir, orang beriman pada Injil dibilang kafir? Sah? Iya Rasul ya. Lama kaji ya, mantap. Tapi tanya lihat, tu Wahabi kafir enggak sih? Oh kafir, kenapa? Akidahnya dari Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani enggak kafir, ambil akidahnya Nasrani kafir. Itu jangan, enggak jahil tuan-tuan. Orang cari tapi profesor doktor, woi. Dan enggak profesor dah. Profesor doktor. Pandai bahasa Arab, cuma orang Arab maknya. Tapi macam itulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tanya kayaknya Yahudi Nasrani kafir, enggak. Apa sebab? Mereka ahlul kitab, beriman pada Allah, beriman pada Rasul mereka. Atau tanya kayaknya, tu kalau Wahabi kafir enggak? Oh kafir, kenapa? Akidahnya diambil dari Yahudi dan Nasrani. Hati-hati nangis sampai galak aja dia. Nangis sampai galak. Macam itu model. Karena apa? Agamanya menurut hawa, bukan menurut ilmu. Nabi SAW menyuruh kita dalam banyak munasabah untuk berbeda dengan orang non muslim ya, non muslim. Ya, memang kita harus tampil beda karena jalan kita tidak sama. Nanti kalau kita tampil mendekat-dekatkan diri kepadanya, nanti terjadi syubhat. Itu awak je soalnya dikuin kasan teman nodong dah. Salah ikuin. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa dilarang al-khasirat tadi? Karena katanya
merupakan sifat asli orang Yahudi. Ada pula yang mengatakan itu termasuk fi'lus syaitan, adalah perbuatan syaitan. Nah, atau ada yang mengatakan iblis dulu ketika turun dari surga ke bumi juga dalam keadaan berkocak pinggang. Kesimpulannya, kalau uang kodok atau gak pinggang, apa nomor dia mawak? Orang sombong angkuh. Ini ngobah bagak ya, bagak orang sombong. Dan memang Yahudi orang sombong, iblis sombong, syaitan sombong. Padahal kita sedang berhadapan bermunajat dengan Allah yang harusnya kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu tunduk dan merendah, tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaranglah untuk ikhtisar, yaitu berkojak pinggang dalam salat. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah wal haddatsani al-Hakam ibn Musa al-Qantari, telah menceritakan kepada kami atau kepadaku Al-Hasan ibn Musa al-Qantari. Al-Qantari ini ada dua seperti jelas oleh Al-Maqdisi. Ada Al-Qantari dari Qantara Baghdad, Qantara al-Burm, dan ada Ra'sul Qantara di Nisabur. Dua-duanya nisbatnya Qal-Qantari. Qantari itu artinya, Qantara itu artinya adalah jembatan. Nah, yang dimaksud di sini Al-Hakam bin Musa al-Qantari al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi Abu Abdurrahman, al-alim, al-amil, al-mujahid, al-muslih, al-salih, al-zahid, al-abid. Sampai-sampai Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam terjemahnya atau dalam biografinya, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Orang ini, Abdullah bin Mubarak ini, seluruh sifat kebaikan terkumpul pada pribadinya. Piti banyak tapi habitawi dia uang. Inyo bahagia tapi selalu pergi berjuang. Awak bahagia ngerata orang kampung, iya. Ndak, ini bahagia tapi pergi berjihad. Beliau sehat, sering naik haji, dan kalau haji menggratiskan orang satu kecamatan. Tapi tidak disabit gratis dari awal era. So gratis dari awal nak tahu minta beli korma dah bang, sah. Tapi diterimanya setoran, berapapun antum setor dia terima. Ya sama ni kan, apa Mas Ahmad, kelas apa reguler, tak boleh? Reguler sudah itu, sabarlah sampai promosi sekali. Hah? Paket-paketnya, ekonomi, reguler tu, eksklusif tu, itu dia. Ya dah, nama hal apa? Eksklusif. Nah, dengan kayaknya. Nah, jadi kaum muslimat rahmati Allah. Jadi diterima bayaran, nanti orang merasa bayar. Kalau merasa bayar, orang merasa punya izzah, merasa harus dilayani. Nah, itu yang dilayani oleh ulama besar itu. Jadi dilayaninya. Padahal uang yang dia gunakan uang dia sendiri. Nanti selepas pulang sampai di kampung halaman 2 hari, hari ketiga diundangnya orang tu ke rumahnya. Noleo ya, piti banyak awak pamua. Ya, ibu oma godang bini banyak, bini godang. Bermurah kan, subhanallah. Akhirnya semuanya dibagi-bagi,
masing-masing 2 setel jubah baru. Masya Allah, tidak haramin jubah baru yang dibeli di tanah suci oleh Imam Ibnul Mubarak. Padahal tadi mereka sudah dikasih oleh-oleh belanja dari Makkah dan Madinah dan perjalanan. Pokoknya mereka merasa sudah. Setelah itu dikeluarkan pundi-pundi uang yang dulu disetor itu. Abang setor berapa tang bang? 45 juta, balik 45 juta. Syekh setor ekonomi tang, misal 30 juta, balik 30 juta, tak 1 sen pun dia ambil. Itulah orang, masya Allah, tabarakallah. Makanya seluruh sifat kebaikan tersimpul pada pribadi beliau. Hak tahwil qal, berkata Imam Muslim rahimahullah, wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan pula kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, sahibu kitab at-tafsir wa al-musannaf dan juga al-musnad dan lain-lainnya. Ini syekh yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya. Qala haddatsana Abu Khalid, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Khalid. Abu Khalid masyhur dengan kunyahnya, namanya Sulaiman ibn Hayyan. Sulaiman ibn Hayyan al-Kufi. Wa Abu Usamah, dan Abu Usamah. Abu Usamah Hamad ibn Usamah al-Kufi, jami'an, semuanya. Siapa semuanya? Abdullah al-Mubarak, Abu Khalid al-Ahmar, dan Abu Usamah meriwayatkan an Hisham, dari Hisham, yaitu Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi Abul Munzir. An Muhammad, dari Muhammad. Siapa pula Muhammad? Nabi? Belum. Dari Muhammad ibn Ibrahim, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah, itu Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk yang paling dibenci dan saling sering dicaci maki oleh orang-orang Syiah, yang sebagian petinggi kita bela-belain juga. Makanya sering-sering belajar, jadi kita tahu. Kalau sampai ada preman godang galau, tu tonton bela salah satu. Jadi kalau damainya atau selesai awak dia dibayar, itu kan dibela. Bela bang? Ni mereka tak tentu siapa nama anang dah. Tak bela nong kalah mereka azab buat ada nama anang. Fahamnya? Tak bela yang kalah, azab ada mana? Maka oleh sebab itu, kenapa kita tidak ada bela? Karena ada mereka itu kepentingan masing-masing. Oh, mereka katakan akan membebaskan Palestina. Apa dek kini bocor? Nolak ke mana aja? Laba apa angko yang diimpakkan oleh Iran itu ke Palestina? Yang ada adalah angka pembantaian yang mereka lakukan di Palestina. Sabra Wasatila, Khan Yunus, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh milisi Syiah yang ada di Lebanon Selatan atau di daratan di Golan, membantai kaum Ahlussunnah. Di Syria saja mereka membantai tidak kurang dari 500.000 orang melalui rezim Bashar al-Assad, di Yaman dan seterusnya. Jangan lupa 656 kota Baghdad atas jasa orang Syiah dibantai oleh orang Mongol. Jangan lupa 2003 Irak jatuh ke tangan Amerika dan Inggris juga atas jasa buruk orang Iran Syiah. Nah sekarang mereka sedang berkelahi
Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka ini kan perebutkan. Lalu kita nih. Kemudian jangan terlalu percaya dengan berita AI nomor. Ya. Contohlah biancur sodo Amerika dan Iran kan. Dia non banyak pemimpin mati wah Iran. Kayak apa kan? Tembang ke Trump. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita tidak bela siapa-siapa. Termasuk Arab Saudi yang sering difitnah di sini, selalu kena fitnah. Pokoknya kalau gajah josomu di hutan, wah bisa salah. Apa dia? Mereka sudah punya jasa menjaga keamanan dua tanah suci. Mana yang hebat Makkah dan Madinah daripada Baitul Maqdis? Hah? Makkah dan Madinah. Apa dia tuntut je mereka apa lihat? Baiklah tonton kakian membebaskan Palestina, kan kewajiban bersama, sah? Tidak kewajiban bersama? Kewajiban bersama kan? Baik. Dan saya yakin bila dunia Islam sudah ramai-ramai membebaskan Palestina, Arab Saudi pasti akan bantu. Tapi kalau tuan-tuan suruh mereka maju dulu, mereka sudah coba dulu. Tahun 73 ya, mereka maju hampir merebut Palestina bersama orang Arab lainnya, tiba-tiba pasukan Mosyu mengundurkan diri. Tahu Mosyu? Hah? Acu Mosyu. Allah musta'an. Akhirnya tidak bisa mendapatkan kemenangan itu, terpaksa atau dipaksa ke meja perundingan, sehingga mencapai kesepakatan tahun 67 di Helsinki, dan akhirnya pasukan Arab harus menerima kenyataan itu. Akibat orang Arab sepakat untuk tidak sepakat, apalagi orang apalagi orang non Arab. Mana banyak perpecahan awak pada mereka dalam agama. Hah? Dan alhamdulillah lama dan kita tidak pernah nongol. Uang berbeda pendapat menghentikan kajian di masjid, mendemo. Tak pernah suara, tapi kayak awak. Alun air Indonesia lah kena antin kajian. Dek kawan awak lah rumah. Dek kawan jualan. Tu apa lah awak nak menyatukan dunia? Awak aja bah basi salah. Dia. Alhamdulillah negeri ini boleh mencatat aliran sesat paling besar di dunia. Tu bisa orang Arab kan belajar Islam ke awak? Hah? Selesai dulu kita sama kita. Coba damaikan yang 400 lebih aliran yang menyimpang di negeri ini. Coba didamaikan dulu. Baru kita bisa bercerita tentang mereka. Mereka alhamdulillah sudah mengamankan negerinya menjadi negeri paling aman di dunia. Kalau kita barangkali negeri yang tidak masuk jajaran negeri yang paling tidak aman. Contoh Tirampas kadang-kadang hilang lah. Di mana hilang? Di Musaji. Di Musaji Tirampas boleh hilang. Tu citalah nak nyuruh Arab belajar Islam ke awal. Dia tak malu nomor. Kan tak malu nomor. Cuba kacau dulu ya. Ini adalah sebagian petinggi tapi tidak punya selera tinggi. Ya, petinggi yang tidak punya selera tinggi, selera rendah. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hukum asalnya kita disuruh untuk beda dengan orang-orang non muslim. Masuk waktu? Azan dulu ya. Habis itu kita sempurnakan sebentar. Ini kan baru perdana. Selepas hari raya jadi tak boleh panjang-panjang sampai sudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وبارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا. Baik, kaum muslimin kaum muslimat, kita lanjutkan hadisnya dari Abu Hurairah. Kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang paling banyak dicaci dan dimaki dan dicari oleh orang-orang yang paling benci pada Islam. Karena mereka tahu kalau Abu Hurairah digugurkan, banyak hadis yang akan hilang dari kalangan umat Islam, sehingga banyak amalan kita yang batal, termasuk hadis ini, hadis ini. Maka oleh sebab itu kita diingatkan oleh Imam besar Jarh Ta'dil ilmu hadis Abu Zur'at Ar-Razi, "Iza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila kau melihat seseorang mencela, merendahkan sahabat Nabi, ketahuilah dia adalah zindiq, orang yang sengaja masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Apa sebab? Lianna sahabata syuhuduna, karena sahabat itu adalah saksi-saksi hidup kita, yang menyampaikan apa yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahum aradu yujarrihu syuhudana, mereka hendak merusak para saksi kita supaya tidak diterima. Kalau saksi tidak diterima, sah enggak? Tidak sah lagi. Oleh sebab itu mereka adalah lebih patut untuk dicela dan dimaki. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berhati-hati, jangan salah pilih dalam mendukung orang. Ya, salah-salah mendukung kekufuran juga, kesyirikan juga, kerusakan juga.
Kalau orang berteriak-teriak dengan yel-yel membela Islam, ya dulu orang munafik di zaman Nabi juga punya perangai yang sama. Sebelum Nabi berkhutbah setiap Jumat, mereka dulu yang berpidato, ini Rasulullah, harus kita bela, harus kita tinggikan, harus kita muliakan, dan banyak lagi baca syiar-syiar yang mereka angkat tinggi-tinggi. Tapi pas ada kesempatan berkhianat, mereka tunjukkan. Di perang Uhud mereka menarik sepertiga pasukan. Akhirnya di Jumat pertama pasca perang Uhud, ketuanya Abdullah bin Ubay nak buat lagi seperti biasa, nak mengumumkan nak mengumumkan bahwa dia mencintai Nabi SAW. Akhirnya ditarik sarungnya oleh orang. Kami sudah tahu Anda. Ya kan, sudah tahu. Nah, kemarin orang terperangah semua, Masya Allah. Ya, para sahabat yang tidak tahu hakikat orang munafikin terkesima melihat, inilah baru orang yang benar-benar bela Nabi SAW. Masa Abu Bakar diam-diam aja? Kan itu orang sekarang, kan itu ya. Coba lihat, itu Iran bersemangat menentang Amerika, Arab Saudi diam-diam saja. Memangnya diam di waktu diam bagus, tapi cara di waktu yang tidak benar adalah tidak baik, apalagi berdusta. Ala kulli hal, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat yang mereka sembunyikan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang korban, orang-orang yang tertipu oleh propaganda mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi melarang seseorang salat sambil berkocak pinggang. Nabi melarang orang salat sambil berkocak pinggang. Ini menurut penafsiran pada umumnya ulama, yaitu berkocak pinggang. Alasannya tadi, tidak meniru perbuatan orang yang sombong, baik dari kalangan iblis maupun dari kalangan syaitan atau dari kalangan manusia. Karena kita dalam posisi harus tunduk dan khusyuk, maka tidak pas kita berkocak pinggang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saja tindakan seperti ini tidak terpuji. Leo ni kau nak tegak pinggang, apalagi walau kau nak kau join tegak pinggang je kau kan. Itu bahagialah contohnya kan. Tak mana, jadi memang tidak terpuji. Wa fi riwayat Abi Bakar, di riwayat Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan lafaz saja. Kalau tadi annahu naha, di sini adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Nabi dan lafaznya adalah naha Rasulullah sallallahu anil khasri fis salat. Bukan naha Rasulullah ay yusalli rajul muqtasiran, tapi naha anil khasri fis salat. Maknanya sama. Lafaznya saja yang berbeda. Ini juga menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis dengan maknanya, asal tidak merubah hukum dan maknanya, itu dibolehkan. Nah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ya, sekira cukup demikian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dengan ilmu ini dari berbagai fitnah dan syubhat. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.